Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilaku Cianjur. Saya Mustika Sintia Puri Pratami. Saya Dede Andi. Saya Titi Rohila. Kami akan melaksanakan coaching dan secara bergantian, ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coaching dan menjadi observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Titi. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya di sini akan berperan sebagai observer ya Bu ya. Jadi Ibu menjadi coach di pertemuan ini. Nah ini yang akan saya observer itu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu capai nanti untuk menjadi seorang coach. Baik Pak, untuk kompetensi sebagai seorang coach, tentu saja yang pertama itu kehadiran ya Pak, presensi penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiganya adalah memajukan pertanyaan yang berbobot. Yang tentu saja pertanyaannya disiapkan terlebih dahulu. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan Ibu capai itu kurang lebih ada 3 ya, diantaranya kehadiran, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan dulu. Terus indikator yang akan Ibu capai nanti apa aja Bu? Yang ingin dicapai setelah coaching yang pertama tentu saja ada perubahan ya Pak, yang lebih baik, kemudian peningkatan dan juga tindak lanjut. Ya, ada tindak lanjut. Setelah diadakannya Pak, semoga ada perubahan, peningkatan, dan programnya akan terus menerus ya Bu ya, tidak berhenti di sana aja. Betul. Ya, untuk memulai Bu, silakan Ibu melakukan coaching terhadap pajak. Bagaimana kabar Bu Mustika? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Mustika, ada yang ingin Mustika sampaikan? Ya Bu, sebetulnya kemarin saya sudah bicara Ibu. Saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu. Ya, permasalahannya apa Bu? Silakan diceritakan. Boleh ceritakan Bu. Nanti waktunya 15 menit ya. Iya Bu, 15 menit cukup. Silakan ceritakan. Jadi kan di sekolah kita itu sudah menerapkan disiplin positif ya Bu ya. Sekolah kita salah satu di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan disiplin positif. Nah saya pernah melihat dan juga mendengar bahwa rekan sejawat kita tuh masih ada yang belum menerapkan disiplin positif tersebut Bu, baik itu di sekolah maupun di kelas. Oh begitu ya Bu. Ya memang kalau penerapan disiplin positif itu harus oleh semua warga sekolah ya. Nah kalau misalnya yang seperti itu, kira-kira apa yang akan Mustika lakukan? Rencananya Mustika mau melakukan kegiatan mentoring dan atau pendampingan individu. Oh bagus. Nanti kira-kira seperti apa langkah-langkahnya? Jadi mentoring atau pendampingan individu pasti Mustika berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah melakukan sepenuhnya penerapan disiplin positif itu. Namun sebelumnya pasti Mustika berkoordinasi dulu dengan beberapa sekolah dan juga wakasek kurikulum. Oh bagus itu, karena nanti kalau sudah berkoordinasi tentu saja semua akan hadir pada waktunya dan akan berbagi praktik baik ya. Nanti harapannya apa yang Mustika ingin capai setelah melakukan mentoring tersebut? Jadi nanti diharapkan mudah-mudahan tidak ada lagi guru atau rekan sejawat yang tidak melakukan disiplin positif baik itu di sekolah maupun di kelas. Nah bagus sekali. Baik, tadi Bu Mustika sudah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Berarti sudah ketemu solusinya ya Bu Mustika? Sudah Ibu, alhamdulillah ya. Jadi harapan Mustika bertemu dengan Ibu juga sekarang sudah tercapai ya. Ya Bu, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bu dengan pertemuan kita hari ini. Saya bisa mendiskusikan tentang permasalahan saya sehingga saya bisa mendapatkan langkah-langkah atau pencerahan bagaimana mengadakan perubahan atau peningkatan pada rekan sejawat saya. Ya,
Alhamdulillah. Kapan akan mulai mentoringnya? Nah itu Bu, jadi di antara mentoring atau pendampingan individu itu sepertinya yang akan bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini, sepertinya saya akan memilih mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena itu yang lebih efektif ya Bu ya. Jika mengadakan workshop atau yang lainnya pasti memerlukan butuh banyak biaya dan juga banyak waktu yang harus kita persiapkan. Ya, bagus sekali rencananya, yang mudah-mudahan segera dilaksanakan dan tidak ada rintangan ya dalam melaksanakannya, serta nanti tercapai segala apa yang diharapkan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Ada yang masih mau disampaikan oleh Bu Mustika? Cukup Ibu, sepertinya sudah saya utarakan semuanya dan Ibu sudah berbagi cerita seperti itu ya. Saya sudah paham harus bagaimana melaksanakan mentoring ini. Alhamdulillah. Ya kalau begitu silakan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waj, Bu Titi dan Wacinya Bu Mustika ya. Setelah saya lakukan observer tadi, kompetensi yang akan dicapai pertama adalah dari Waci sendiri, yaitu kehadiran penuh ya pada permasalahan yang diajukan oleh Waci. Yang kedua, mendengarkan dengan baik dan mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh Waci. Yang ketiga, Waci telah mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada Waci sehingga dapat dipahami oleh Waci. Selanjutnya, indikator yang telah dicapai dari wawancara tadi yaitu, jadi dari Waci terdapat adanya ingin perubahan daripada disiplin positif yang telah dicanangkan. Yang kedua, terus harus ada peningkatan daripada disiplin positif itu sehingga seluruh siswa dapat menerapkan disiplin positif tersebut dengan bimbingan daripada guru. Jadi bukan hanya kesiswaan saja. Yang ketiga, mencanangkan program berkelanjutan untuk mengadakan disiplin positif tersebut ya. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi berkelanjutan sampai mencapai tujuan yang terbaik untuk sekolah kita. Nah, saya kira sudah cukup Ibu untuk wawancara-wacaranya ya. Semoga programnya dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mustika. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Mustika sekarang akan menjadi coach ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki seorang coach sebelum melakukan coaching tentunya? Mustika sekarang akan melakukan coaching ya, dan Mustika berperan sebagai coach. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach supaya coachingnya bisa berjalan lebih baik? Mungkin yang pertama saya akan melakukan kehadiran penuh ya ke presentasi. Yang kedua, menanyakan, memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif dari permasalahan tersebut. Kemudian nanti target yang akan dicapai itu seperti apa? Target yang ingin saya capai mungkin nanti adanya perubahan atau peningkatan dari permasalahan yang ingin diselesaikan oleh coach tersebut. Sudah dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya? Ya, insya Allah sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaan motivasi yang akan saya berikan kepada coach. Silakan untuk dilaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, saya dengar kemarin Pak Dewi mencari saya ya. Itu saya kemarin mencari Ibu dengan menghubungi, tapi Ibu kemarin agak sibuk, jadi saya bisa berkenan hari ini bertemu dengan Ibu. Alhamdulillah. Apa yang ingin Bapak utarakan atau berbagi dengan saya? Mungkin bisa Bapak utarakan? Ya, ini Bu, saya itu yang sering saya jumpai itu yaitu permasalahan tentang anak yang sering terlambat Bu. Jadi permasalahannya anak itu sering datang itu pas waktu pembelajaran, misalkan antara jam 7.30 sampai jam 8, sehingga pada waktu pembelajaran dimulai, kalau anak sering terlambat itu akan mengganggu pembelajarannya,
sehingga saya dan siswa yang ada di kelas itu berkonsentrasi terhadap pelajaran. Kira-kira ya dalam obrolan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan dari adanya obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu siswa minimal datang itu jam antara jam 7:05 atau jam 7:10 supaya pembelajaran sebelum dimulai anak sudah ada hadir di kelas. Untuk mengupayakan anak hadir sebelum waktunya gitu ya Pak ya, apa yang Bapak rencanakan? Ya, saya berkaitan dengan disiplin positif juga, Bu. Mungkin saya akan mengumpulkan anak ya pada yang sering terlambat itu pada suatu ruangan, dan saya mungkin akan mengadakan KSE seperti yang telah kita pelajari ya, sosial emosional ya, misalkan seperti apa dampak daripada keterlambatan itu dan bagaimana anak supaya tidak terlambat lagi. Ya, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya anak tidak sering terlambat. Nah, untuk melancarkan rencana Bapak itu mungkin Bapak perlu bantuan nggak atau support dari siapa? Ya, sepertinya saya harus berkolaborasi dengan Keiswaan, Bu. Sebab Keiswaan itu merupakan dari center daripada pembimbing siswa itu tersendiri. Jadi saya merencanakan disiplin positif itu dengan Keiswaan. Jadi targetnya, Bu, misalkan seminggu itu kita kumpulkan anak yang sering terlambat itu ada berapa orang. Jadi kita akan menyadarkan dengan restitusi. Bagus sekali ya Pak Dedi ya, setelah saya mengamati dan mengidentifikasi apa permasalahan yang Bapak hadapi, ternyata Bapak sudah memiliki solusinya tersendiri. Nah, untuk kira-kira Bapak akan melakukan rencana Bapak itu kapan? Ya, kurang lebih minggu-minggu sekarang atau nanti minggu depan kita bisa merencanakan itu, dan saya meminta persetujuan dulu dari lokasi siswa supaya disiplin positif ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dari obrolan kita hari ini Pak, bagaimana dengan harapan Bapak? Apakah sudah tercapai yang Bapak inginkan, harapkan dalam tujuan obrolan kita hari ini Pak? Ya, kalau antara nilai 1 sampai 10 mungkin baru 7 yang sudah tercapai, jadi belum semuanya sempurna. Jadi kita bertahap ke dalam proses perbaikan. Kalau dari level Bapak level berapa? 7. Nah, kira-kira Bapak bisa meningkatkan tidak tingkatan level itu? Setelah diadakan restitusi kepada siswa mungkin bisa antara 8 sampai 9 untuk meningkatkan level tercapaian program kita. Jadi Bapak, mudah-mudahan semua rencana Bapak dapat berjalan dengan baik, begitupun dapat berkolaborasi dan berkoordinasi mungkinnya dengan taksi jawab dan juga Wamasek Bapak ya, semoga berhasil. Terima kasih Bapak sudah berbagi dengan saya, dan nanti jika lain kali Bapak ada permasalahan atau yang mau disampaikan obrolan dengan saya, maka Bapak ya ditunggu ya. Mungkin seperti itu Bapak, waktunya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mustika, Pak Dedi. Tulisan saya mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Mustika Pak Dedi, dan dari yang saya amati tersebut, alhamdulillah untuk kompetensi seorang coach juga sudah muncul tadi dalam coaching tersebut, diantaranya kehadiran temu sudah dilakukan oleh coach dengan memperhatikan diri sesama dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan juga tadi coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Nah, kemudian dari coaching tersebut saya amati juga tadi sudah menghasilkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coaching ya untuk melakukan pendisiplinan terhadap anak yang katanya anak itu sering kesiangan, dan kesiangan itu mengganggu konsentrasi yang lainnya, dan upaya-upaya atau solusi yang tadi dihasilkan dari coaching tersebut diantaranya
akan melaksanakan KSE, kemudian tentu saja berkoordinasi terlebih dahulu dengan Wakasek kesiswaan. Itu langkah-langkah yang sudah akan nanti dilaksanakan berikutnya sebagai tindak lanjut, dan juga sudah menentukan tanggal realisasinya itu akan dilaksanakan pada tanggal berapa, tadi sudah disampaikan juga. Bahkan secara rentang nilai juga tadi sudah didapatkan, yang mudah-mudahan nanti lebih dari 7 ya Pak, setelah ada acara sosialisasi dan lain-lain itu mencapai 9 atau bahkan 10 ya Pak. Mungkin cukup sekian untuk pemanasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Saya amati, saya dengar itu Bapak mau coaching ya Pak? Ya betul Bu. Mau coaching dari coaching. Ya. Coaching tersebut siapa Bapak? Ada seorang guru tuh namanya Bu Titi, jadi akan menyampaikan beberapa permasalahan. Nah, dalam observasi ini Bapak ya, nanti saya akan mendiskusikan bersama Bapak tentang rubrik penilaian. Nah, untuk prinsip coaching tersendiri Bapak akan menjabarkan apa saja Pak? Udah, yang pertama saya akan menjadi pendengar yang baik ya Bu ya, terus mengidentifikasi masalah daripada yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga itu saya akan melanjutkan pertanyaan Bu. Ini setidaknya itu. Di antara kompetensi tersebut mungkin Bapak ya ada yang mau ditonjolkan atau semuanya dilaksanakan? Ya semuanya mungkin dilaksanakan secara bertahap Bu, supaya nanti ada solusi yang terbaik daripada coaching sendiri. Jadi Bapak akan menggunakan semua kompetensi dari coaching tersebut. Nah, adapun indikator tercapaiannya Bapak mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin indikator yang akan tercapai ya dan harus dicapai yaitu adanya perubahan, terus adanya program berkelanjutan daripada produk tersebut setelah ada solusi. Jadi Bapak mengharapkan juga ada tindak lanjut dari coaching ya. Nanti kita mungkin bisa bersama-sama merefleksinya ya Bapak ya. Nah, kapan Bapak akan melaksanakan observasi tersebut bersama coaching? Ya mungkin nanti siang. Ya. Semoga berjalan dengan baik, Bapak berjalan dengan lancar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Dewi. Ya terima kasih Bu Titi. Saya dengar Ibu itu dari kemarin itu nyari saya Bu. Nah, apa mungkin yang akan Ibu sampaikan setelah kita ketemu, karena kemarin kita ada kesibukan masing-masing. Iya betul Pak, kemarin saya nyari Bapak, dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu ya Pak. Ya betul. Ini Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran daring dan luring. Karena sekolah kita kebetulan kan ruangnya belum beres semua ya, fasilitas pemerintah. Nah, dengan adanya daring dan luring yang di dalamnya itu, jadi siswa-siswa itu kurang semangat belajarnya Pak. Ada kalanya siswa yang apalagi di luar kota mungkin sudah menyangka akan daring, tapi ternyata ada pengumuman belajar daring. Jadi gimana jadinya sekolah gitu Pak anaknya? Gitu. Baik Bu, jadi itu kita itu kan ini di Cianjur ya, pasca bencana kemarin dari bulan September tahun lalu itu kita ada bencana yang kebetulan sekolah kita ini terdampak juga ya Bu ya, sehingga mengakibatkan rolling dan daring terhadap siswa. Nah, sebenarnya ada permasalahan daripada siswa itu tersendiri Bu, misalkan siswa tidak tepat di area daringnya, misalkan masuk classroom agak telat ya Bu, atau pemberitahuan terhadap siswa itu lambat ya Bu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran daring dan ini yang sebaiknya dilakukan? Ya, yang saya harapkan dari semua yang terkait gitu ya,
untuk menginformasikan itu tidak mendadak Pak. Jadi kalau misalnya tidak mendadak, siswa dan guru juga akan lebih siap untuk menghadapinya. Oh jadi ini mengharapkan supaya ada informasi yang lebih lanjut tapi tidak mendadak, terutama mungkin dari ada pihak-pihak terkait ya seperti humas dan kurikulum mungkin begitu. Betul Pak. Ya. Mungkin dari pihak humas, kurikulum dan juga wali kelas itu dikumpulkan dalam satu acara untuk khusus mensosialisasikan nanti minggu depan itu bagian kelas berapa, jenjang apa dari dan kelas mana yang lebih sehingga lebih siap itu kepada gurunya dan juga kepada siswanya. Ya mungkin ada rencana ibu supaya pemberitahuan itu bisa terrealisasi. Mungkin ibu bisa berkolaborasi dengan pihak mana saja yang ada di sekolah. Ya, mungkin yang terdekat yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan humas dalam ini karena terkait dengan informasi itu kan harus satu pintu dari humas ya Pak. Nah itu saya akan berkoordinasi kemudian nanti humas mudah-mudahan menindaklanjuti untuk dapat mengumpulkan berbagai pihak dalam satu kegiatan dalam satu ruangan sehingga tidak ada miskomunikasi dalam mengenai pertemuan. Baik, dari rencana ibu itu kalau dilihat dari rentang nilai yang sudah ibu rencanakan, misalnya dari 1 sampai 10, itu ibu telah mencapai berapa dari rencana yang telah ibu? Mungkin baru 7 ya. Ya, baru 7. Oh, jadi belum semuanya tercapai. Nah, ada untuk programnya itu rencana tindak lanjutnya apa yang akan ibu lakukan? Tindak lanjutnya nanti setelah berkoordinasi dengan informasi rumah dan juga realisasi sosialisasi dulu gitu ya. Nanti akan saya kumpulkan lagi anak-anak mengumpulkan tatap muka kalau tidak memungkinkan secara daring untuk mempersiapkan segala sesuatunya, andaikan pembelajaran daring persiapannya seperti apa dan kalaupun harus daring persiapan seperti apa. Itu rencana yang akan saya lakukan. Baik Bu, Ibu telah mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu ya. Semoga rencananya bisa tercapai dan dalam jangka waktu misalkan Ibu perlu berapa lama untuk merencanakan rencana yang akan Ibu sosialisasikan? Sepertinya cukup dalam 1 minggu ini juga terrealisasi. Ya baik Bu, mungkin itu aja Bu. Kita tidak punya waktu banyak, cuma kurang lebih 15 menit. Semoga rencana ini dapat terrealisasi dengan baik Bu, dan ada solusi-solusi yang paling baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Titi, Pak Dari. Waalaikumsalam. Bagaimana pelaksanaan coaching hari ini sudah selesai? Selesai Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Mungkin dari Bu Titi sebagai coach dan juga Pak Dari sebagai coach. Jadi sudah selesai ya melakukan coachingnya ya Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, bagaimana hasil dari coaching yang sudah didapatkan? Baik dari coach ataupun coach. Silakan dijelaskan. Ya kalau dari coach, saya sudah mendengarkan dengan baik Bu, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menyelesaikan masalah yang disampaikan kepada coach. Dari segi coaching bagaimana Bu? Alhamdulillah saya sudah plong dan dengan adanya coaching ini ada solusi untuk menindaklanjuti masalah yang tadi saya katakan. Ya, jadi proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik, satu sama lain sudah menjalankan prosesnya seperti itu ya. Nah, yang saya amati juga tadi dari proses observasi atau supervisi ini, coach sudah menjalankan sesuai indikatornya atau kompetensinya ya. Dan di sini juga bersih coaching sudah dilaksanakan yang dilakukan dengan kemitraan, prosesnya juga maksimal ya dengan mengandalkan potensi atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dihasilkan. Solusi itu berasal dari coaching tersendiri ya seperti itu. Dan saya amati juga proses observasi ini dapat berjalan dengan baik ya, alhamdulillah.
Adapun untuk tindak lanjut dari permasalahan Koci atau Bu Titi, di mana siswa atau murid itu sering kebingungan gitu ya Bu ya dalam menghadapi luring dan daring ini. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik sehingga murid atau siswa dapat masuk sesuai jadwalnya tersebut. Terima kasih untuk kepada Coach dan juga menjadi coaching. Mungkin kita akhiri proses dari rangkaian coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.